Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 21112011004. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran mikrobia terhadap mamalia dan hewan akuatik. Langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu mengenai mamalia. Setiap spesies mamalia memiliki mikrobiota khusus, dan variasi mikrobiota khusus dalam spesies mamalia dapat memiliki efek mendalam pada fenotip inang. Mikrobiota khusus telah mempengaruhi proses adaptasi dan diversifikasi mamalia. Asosiasi dengan mikrobia khusus telah mempromosikan diversifikasi spesies mamalia dengan memungkinkan transisi pola makan ke sumber karbon yang sulit dicerna dan bahan makanan beracun. Membentuk evolusi plastisitas fenotipik adaptif pada spesies mamalia melalui amplifikasi sinyal dari lingkungan luar dan dari proses perkembangan pasca kelahiran, serta menghasilkan seleksi untuk mekanisme inang, termasuk mekanisme imun bawaan dan adaptif. Untuk mengontrol mikrobiota khusus demi kepentingan kebugaran inang, stabilitas mikrobiota khusus spesifik dalam garis keturunan spesies inang bervariasi secara substansial di seluruh filogeni mamalia, dan variasi ini dapat mengubah hasil evolusi terakhir dari hubungan dengan mikrobiota khusus dalam kelompok mamalia yang berbeda. Pada beberapa spesies mamalia, termasuk manusia, hubungan dengan mikrobiota khusus spesifik spesies inang tampaknya telah menyebabkan evolusi ketergantungan inang pada mikrobiota khusus untuk fungsi tertentu. Hewan, tumbuhan, dan jamur dikolonisasi oleh komunitas mikroba, tetapi di beberapa tempat komunitas ini mencapai kepadatan yang mendekati kepadatan yang ditemukan di saluran pencernaan mamalia. Usus mamalia dikolonisasi oleh triliunan mikroorganisme yang mewakili ratusan spesies, dan jumlah sel bakteri dapat mencapai tingkat 10⁻12 sel mililiter pangkat 1. Kemudian selanjutnya mengenai pengaruh mikrobiota khusus pada evolusi. Dan diversifikasi mamalia. Studi terbaru telah memberikan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang bagaimana mikrobiota khusus telah memungkinkan diversifikasi makanan spesies mamalia, termasuk transisi ke sumber karbon baru dan spesialisasi pada makanan tertentu. Selain itu, mikrobiota khusus telah membentuk evolusi plastisitas fenotipik mamalia dengan berfungsi sebagai penguat sinyal dari lingkungan eksternal dan proses perkembangan. Efek evolusi dari mikrobiota ini tampaknya terjadi dengan cepat antara spesies dan populasi mamalia yang berkerabat dengan dan bahkan mungkin mempengaruhi evolusi manusia baru-baru ini. Demikian pula, mikrobiota khusus telah berkontribusi pada diversifikasi adaptif morfologi khusus mamalia yang dirancang untuk menampung mikroorganisme yang menguntungkan. Mikrobiota khusus mungkin juga menyukai evolusi sistem kekebalan mamalia bawaan dan adaptif. Kondisi di dalam rumen adalah anaerobik. Kondisi ini mencegah penggunaan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir, sehingga populasi mikroba yang melekat pada dinding rumen hanya sedikit sekali mikroorganisme dari golongan fakultatif atau bagian kecil. Sebagian besar bakteri rumen tumbuh dan berkembang di bawah kondisi dengan paparan oksigen yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu mengenai mikroorganisme metanogen. Metanogen merupakan mikroorganisme yang mewakili golongan Archaebacteria. Substratnya meliputi H2 atau CO2. Metanogen memiliki peran yang sangat kuat terhadap metabolisme C organik dan hidrogen selama fermentasi. Terjadi reaksi yang melibatkan enzim hidrogenase yang akan mengikat H2 pada konsentrasi rendah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metanogenesis. Metanogenesis adalah sebuah mekanisme pada rumen untuk menghindari akumulasi hidrogen. Hidrogen bebas menghambat hidrogenase dan mempengaruhi proses fermentasi. Pemanfaatan hidrogen dan CO2 untuk menghasilkan CH4 dilakukan oleh bakteri Archaemetanogen. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas mikroorganisme di dalam rumen. Populasi protozoa di dalam rumen berbanding lurus dengan produksi gas metana, sehingga emosi gas metana dapat dikurangi dengan menambahkan zat bifaunator seperti saponin. Proses fermentasi di dalam rumen merupakan hasil dari aktivitas mekanik dan biologi yang mengubah komponen pakan menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh ternak seperti volatile fatty acid atau VFA dan protein mikrobia. Mikrobia rumen sangat membutuhkan nitrogen untuk kelangsungan hidup serta melakukan aktivitas normal. Kurang lebih 80% kebutuhan mikrobia rumen akan N2 diperoleh melalui gas amonia. Mikrobia rumen memiliki beberapa keuntungan, diantaranya mampu mensintesis sel protein yang tersedia bagi induk semang, menghidrolisis dan melakukan biohidrogenasi lemak pakan dan mensintesis lemak mikrobial, serta mensintesis vitamin B dan K kompleks. Mikroorganisme pada rumen memanfaatkan nutrisinya untuk degradasi protein, sintesis protein, degradasi lemak, dan juga sintesis asam lemak. Selanjutnya yaitu mengenai hewan akuatik.
Ekosistem perairan berada di bawah tekanan yang meningkat dari antropogenik global dan perubahan alam, termasuk perubahan iklim, eutrofikasi, pengasaman laut, dan polusi. Ekosistem perairan berada di bawah tekanan dari perubahan global karena fenomena antropogenik dan alami. Perubahan iklim, pengasaman laut, eutrofikasi, dan populasi telah mempengaruhi dinamika mikroba dan inang pada hewan air. Faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan oksigen mempengaruhi anggota terkecil dari habitat air tawar dan lautan. Mikrobioma habitat perairan banyak komponen udara lembab terdiri dari unsur dan molekul anorganik, namun udara hampir dapat dianggap sebagai matriks hidup karena banyaknya penghuni biologis. Mikroba seperti archaea, bakteri, jamur, dan protista yang berada di udara melakukan banyak fungsi biologi, tetapi juga berfungsi sebagai sumber mikrobioma hewan inang, termasuk invertebrata, ikan, dan mamalia air. Ketertarikan pada mikrobiologi air berlangsung selama berabad-abad karena para ilmuwan mulai menyadari kemampuan mikroba di dalam air untuk mempengaruhi kesehatan hewan dan manusia. Selain berinteraksi dengan organisme inang, mikrobia yang hidup bebas memiliki peran penting dalam proses ekologi perairan. Selanjutnya yaitu mengenai cyanobacterial bloom. Cyanobacterial bloom adalah kejadian umum di lingkungan seperti danau dan kolam. Tetapi bloom ini bisa membahayakan ikan penduduk dengan menipiskan oksigen dan menghasilkan senyawa beracun. Namun, sedikit yang diketahui tentang bagaimana bloom mempengaruhi mikrobiom usus ikan. Untuk mempelajari lebih lanjut, para peneliti mengekspos ikan Medaka Jepang untuk menstimulasi ikan mikrokistis aeruginosa mekar, aeruginosa bloom dalam mengatur yang terkontrol. Komunitas bakteri usus ikan menunjukkan perubahan dramatis yang bergantung pada dosis sebagai respon terhadap bloom. Khususnya bakteri Firmicutes yang biasanya melimpah hampir menghilang selama bloom, dan kelimpahan oportunitas potensial akan meningkat. Sementara fungsi yang dikodekan ke genom bakteri kolektif, metagenom, berubah saat sangat sedikit metabolit aktual dalam metabolisme usus menunjukkan perubahan besar sebagai respon terhadap bloomnya. Komunitas bakteri akan segera kembali normal setelah pembuangan, tetapi tetap sensitif terhadap pembuangan kedua. Hasilnya menunjukkan bahwa mikrobioma usus dipengaruhi oleh bloom yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Dan untuk menentukan dampak berulang bloom karena frekuensi bloom diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia, Gallet et al. Menyatakan gangguan komposisi mikrobiota usus ikan dan metabolisme holobiont selama simulasi mikrokistik aeruginosa atau cyanobacteria bloom. Probiotik dianggap sebagai alternatif antibiotik yang efektif dan ramah lingkungan, yang dikenal sebagai mikroba bermanfaat. Pada saat yang sama, prebiotik dianggap meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan inang dengan mengurangi prevalensi patogen usus dan atau mengubah evolusi metabolit bakteri yang relevan dengan kesehatan. Berdasarkan cara kerjanya, probiotik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu probiotik usus dan probiotik air. Probiotik usus yang diberikan secara oral bersama dengan makanan untuk meningkatkan flora mikroba menguntungkan pada pencernaan, dan probiotik air berkembang biak dalam media air dan mengeluarkan bakteri patogen dari media tertentu dengan mengkonsumsi semua nutrisi yang tersedia. Probiotik memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan usus dengan modulasi struktur komunikasi mikroba. Mikroorganisme probiotik memiliki efek menguntungkan, yaitu dalam proses pencernaan nutrisi makanan pada usus hewan akuatik dengan merangsang penyerapan nutrisi melalui peningkatan luas permukaan usus. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.